Jadi yang sebetulnya dipelajari kalau kuliah di mana-mana itu konsep dulu. Selamat siang sahabat literasi, selamat bertemu kembali, salam sehat, salam semangat. Kembali kita ngobrol dalam diskusi tentang perjuangan teman-teman anak negeri yang bertarung untuk bisa menyelesaikan studi mereka di berbagai kampus di belahan dunia. Kita berbincang dari banyak perspektif, tujuannya sebenarnya untuk memberikan motivasi, informasi kepada teman-teman dimanapun sahabat literasi berada, yang mungkin belum mendapatkan informasi cukup selama ini tentang beasiswa atau tentang studi-studi di luar negeri maupun dalam negeri. Kali ini kita akan bicara dengan sahabat saya, Bung Kevin. Selamat siang, Kevin, apa kabar? Siang, Bang Raja. Baik. Sehat selalu. Semoga Bang Raja juga sehat selalu ya. Siap. Terima kasih. Di tengah-tengah pandemi ini kita masih bisa ketemu nih ya. Jadi melalui Zoom meeting inilah kita bisa ketemu keliling dunia di dalam waktu yang singkat. Bisa kemana-mana begitu. Ini posisi di mana sekarang, Kevin? Di Indonesia kan? Saya posisi sedang bekerja di Singapura sekarang di konsultan struktur. Oke, jadi ini saya sendiri saat ini ada di posisi di Jogja istimewa. Jadi dari Jogja ke Singapura gitu ya. Luar biasa. Ya, jadi sahabat literasi kita langsung saja ngobrol dengan Kevin. Nah, Bro Kevin, saya dapat kabar nih beberapa waktu lalu katanya Anda baru selesai studi dari satu tempat yang cukup prestisius juga. Boleh dong ceritakan ke kita, ke teman-teman sahabat literasi, studinya di mana, di kampus apa, mungkin di negara mana dan apa jurusannya? Monggo. Oke, sebelumnya background saya adalah teknik sipil, di mana fokusnya lebih ke struktur bangunan gedung. Jadi dengan background saya tersebut, saya mencoba mengambil bidang tetap di sipil, teknik sipil, tapi lebih spesifik, yaitu tentang gempa. Kenapa gempa? Karena Indonesia itu daerah yang rawan gempa, di mana struktur gedungnya sudah pasti terkena ancaman dari gempa. Makanya saya spesifik ngambilnya bidang earthquake engineering atau kegempaan, di mana yang dipelajari adalah struktur yang tahan gempa. Saya ambil kuliahnya di Imperial College London, lokasinya di United Kingdom. Ya, dan itu merupakan salah satu top 10 universities di dunia saat itu, makanya itu menjadi tujuan utama saya sih untuk kesana. Cakep ya, bicara tentang earthquake engineering. Indonesia menjadi negara yang wilayahnya itu paling sering kena bencana ya. Paling tidak, betul. Gempa bumi itu sering terjadi di Indonesia. Gitu. Nah, kira-kira seperti apa nih konsep yang Kevin pelajari kalau nanti kita mau lihat dari perspektif Indonesia? Apakah Kevin ketika kuliah itu mendapatkan satu pembekalan untuk membangun satu konstruksi tahan gempa atau seperti apa? Betul. Jadi yang sebetulnya dipelajari kalau kuliah di mana-mana itu konsep dulu. Jadi bagaimana sih bangunan itu bisa tahan terhadap gempa. Jadi gempa itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lawan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan gedung-gedung kita terhadap ancaman gempa ini. Karena yang membunuh manusia dalam bencana gempa ini bukan gempanya itu sendiri, tapi justru struktur bangunan yang rubuh, yang tidak didesain dengan kuat. Jadi konsepnya adalah bagaimana gedung ini bisa menyerap energi gempa sehingga gedung ini bisa survive, bisa selamat saat terkena beban gempa itu sendiri, yaitu berupa pergerakan tanah, pergerakan sesar dari lempeng-lempeng yang ada terutama di Indonesia. Gitu. Di beberapa waktu lalu saya pernah melihat satu jurnal yang dilakukan oleh seorang profesor di UGM. Itu beliau memunculkan ide waktu itu ada satu bangunan tahan gempa. Itu hampir sama kayak itu loh, Bung Kevin, kayak rumahnya apa yang di kutub utara itu loh. Jadi kayak bentuknya itu kayak
iglo gitu, iglo itu Iya. apakah akan seperti itu yang Kevin masukkan atau ada lebih canggih lagi? Enggak sih, ini sebetulnya bangunan konvensional. Jadi struktur gedung biasa, kalau kita lihat gedung kan kotak-kotak bentuknya, tapi yang menentukan gedung ini tahan terhadap gempa atau tidak itu lebih ke arah pendetailannya. Jadi rangka gedungnya apakah ditulangi, biasanya kalau kita struktur beton itu apakah tulangan yang ada dalam struktur beton ini cukup kuat untuk menahan beban gempa yang terjadi, apakah detailingnya kuat, karena kalau detailingnya nggak benar bisa lepas, bisa juga hancur yang secara tiba-tiba. Jadi prinsip gempa itu kita memberikan detailing di mana keruntuhan gedung itu tidak terjadi secara langsung, tidak secara tiba-tiba, sehingga orang-orang yang ada di dalam gedung itu bisa sempat menyelamatkan diri terlebih dahulu. Kira-kira kayak gitu. Berarti kalau yang Kevin teliti ini atau mungkin yang sedang kerjakan saat ini, kira-kira kekuatan gempa sampai berapa skala itu bisa ditahan. Supaya kemudian tadi itu kan tidak langsung, tapi kemudian itu mungkin bertahan, orangnya kemudian bisa evakuasi dulu, ya kan, baru kemudian itu. Nah, kekuatan sampai berapa ini skala Richter? Wah, itu harus bicara dari fundamental dulu. Gitu ya. Karena gini kan, bro, karena gini kan, kalau bicara gempa itu kan terkait dengan berapa skala Richter yang melanda dia gitu kan. Yang kedua, nggak selalu. Skala Richter itu salah satu parameter, betul. Tapi ada parameter lain, misalnya jarak dari pusat gempa itu sendiri. Kalau makin dekat ya jelas semakin rawan strukturnya terkena beban yang lebih besar. Jadi nggak bisa sebuah gempa itu cuma dinilai dari besarnya magnitud atau skala Richter aja gitu. Dimana ada juga kita ada bicara juga probabilistik kemungkinan terjadinya gempa. Jadi konsep desain struktur gempa itu sebetulnya berapa persen kemungkinan gempa ini terlampaui. Jadi resikonya. Jadi apakah yang kita desain struktur ini terhadap gempa dalam periode 2.500 tahunan misalnya, itu gedung masih harus survive. Konsepnya sih kurang lebih seperti itu. Tapi detailnya ya itu sih. Oke, saya pernah dapat ini cerita ini di Jepang itu ada gedung-gedung yang kemudian ketika gempa itu bisa dia sampai doyong kanan, doyong kiri gitu kan ya. Tapi tetap dia stabil begitu. Apakah itu juga termasuk dalam apa namanya yang Kevin lakukan sebagai betul. Jadi kalau apalagi terutama gedung tinggi ya. Gedung tinggi kalau kita konsepnya misalnya contoh kayak bandul itu kan digantung terus nanti kita ada periode gitu kan, sama struktur itu juga sama. Jadi dari kondisi terjepit di bawah gedung itu struktur ini juga bisa bergoyang akibat adanya pergerakan dari gempa itu sendiri. Itu juga salah satu aspek yang perlu diperhatikan, karena tentunya kalau misalnya saat gempa-gempa, mungkin gempa kecil di mana strukturnya pasti masih kuat, ada syarat bahwa kalau goyangannya terlalu besar juga nggak nyaman tentunya kan. Orang-orang di dalamnya mungkin tetap harus evakuasi, tapi tetap kita harus coba pertahankan kondisinya nyaman. Jadi ada batas deformasi gedung tertentu yang harus dipenuhi juga dalam desain strukturnya. Ya kan bagi orang awam itu kan mikirnya, kalau gedung itu joget begitu kan ngeri juga, apalagi dia paling gusur gitu kan, udah kayak bandul yang mengerikan begitu. Tapi memang itu dirancang tetap dia bisa bisa tetap stabil kembali gitu ya. Ya. Karena memang karakteristiknya pasti seperti itu nggak bisa kita lawan. Gedung tinggi pasti bergoyang. Yang bisa kita lakukan yang terbaik ya memperkaku gedungnya, misalnya dengan cara menambah dindingnya atau menambah
struktur baja di atas, struktur rangka baja yang sangat kaku, jadi deformasi gedungnya bisa berkurang, kira-kira begitu. Nah itu kan kalau pengalaman di Jepang, Indonesia sendiri punya gempa yang hampir mirip nggak dengan Jepang? Artinya ketika gempa di Indonesia, salah satu kan katakanlah di bawah permukaan laut sekian 10 km begitu ya pusat gempanya. Itu kira-kira apakah gedung-gedung yang mungkin yang kita tahu itu di Indonesia itu sudah dirancang dengan model begitu, struktur begitu, atau masih banyak yang belum? Udah sih, terutama jadi kalau di Jakarta, setahu saya Jakarta itu ya ada komite pengawasnya, namanya tim pengawas keamanan bangunan, di mana semua struktur, kalau sekarang setahu saya di atas 8 lantai, nggak tahu kalau sekarang udah berubah ya, tapi di atas 8 lantai, jadi semua gedung itu harus diperiksa terlebih dahulu oleh tim pengawas keamanan bangunan ini supaya menjamin bahwa struktur ini bisa survive terhadap gempa-gempa yang mungkin akan terjadi. Gitu. Jadi memang sudah dipersiapkan dengan baik juga ya? Sudah. Tapi memang untuk saat ini dasar desain gedung kita itu lebih banyak mengacu ke Amerika. Jadi code SNI kita itu basisnya lebih banyak ke Amerika. Kenapa ke Amerika, bukan ke Asia? Karena lebih praktis. Ini pendapat pribadi saya, tapi kalau code atau SNI yang dari Amerika itu istilahnya siap pakai. Jadi kita dikasih rumus, tinggal pakai. Jadi lebih cepat untuk dipelajari. Gitu. Kalau yang dari luar Amerika, itu masih harus meramu lagi. Misalnya kalau saya salah satu waktu itu kenapa saya studi juga di UK, di United Kingdom, di Inggris, karena dia pakai code-nya itu beda, bukan American based, jadi dia pakai namanya Eurocode. Eurocode itu menurut saya pribadi lebih fundamental, jadi dia benar-benar mempelajari terlebih dahulu apa dasar-dasarnya, kenapa struktur itu begini perilakunya kalau kena gempa. Jadi lebih fundamental, tapi memang dari segi practicality-nya, jadi kayak rumusnya lebih belibet biasanya. Biasanya begitu. Jadi kenapa mungkin Indonesia ngambil sistem Amerika? Pertama emang karena dosennya juga banyak kan lulusan sana. Jadi mereka lebih familiar dengan metode Amerika. Kedua yaitu yang saya tadi udah bilang bahwa Amerika itu lebih praktikal, lebih mudah diterapkan dan lebih mudah dimengerti konsepnya. Oke. Berarti ketika Kevin studi di Imperial College ya di UK, itu tahun berapa intake-nya? Saya 2016 ya. 2017. Iya. Oh, setahun ya? Setahun. Nah, kenapa kok tertarik banget nih? Kayaknya seorang engineer sejati ini. Apakah sebelumnya S1-nya juga dari bidang yang sama? Iya. Saya di S1-nya bidang teknik sipil juga, bidang struktur juga. Jadi ya memang tertarik, memang senang sama fisika yang mekanik sifatnya. Jadi makanya ya saya lanjut studinya juga di bidang yang memang saya minati gitu ya, itu struktur. S1-nya di ITB ya? S1-nya di ITB. Di Bandung ya? Oke, menarik ya. Jadi sahabat literasi, Bung Kevin ini sarjana insinyur ya. Kalau dulu katanya itu cerita tukang insinyur ya, waktu film Sidul gitu kan, tukang insinyur gitu ya. Yeah. Nah, kemudian melanjutkan lagi di UK untuk bidang yang sama, tapi lebih khusus lagi ya pada gedung-gedung konstruksi yang anti gempa. Nah, kira-kira kemarin itu kan kalau kita bicara studi UK kan itu kan bukan hal murah ya, bro ya.
Kalau kita lihat Inggris itu menggunakan mata uang pound sterling, dia nggak mau gabung dengan euro gitu. Nah, demikian mata uangnya juga yang termahal saat ini kurang lebih 17 ribu atau 18 ribu something lah begitu. Nah, ini kan setahun itu kan juga lumayan di situ. Gimana? Berarti sebelumnya sudah punya tabungan kah untuk studi ke Inggris atau dari mana? Atau dari orang tua atau mungkin dari pacar kebiayaannya? Jadi tentunya waktu itu saya lulus S1 sudah langsung kerja, jadi kerja sama dosen saya, jadi udah ada penghasilan dikit-dikit lah gitu kan. Tapi tentunya studi di luar negeri kan mahal ya, jadi untuk saya segera studi dari lulus S1 tentunya harus memiliki uang yang sangat besar, yang dimana saat itu saya belum sanggup. Jadi waktu itu saya mencari informasi beasiswa dan kebetulan saat itu lagi populer beasiswa dari LPDP. LPDP itu apa? LPDP adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Itu lembaga di bawah Kemenkeu, Kementerian Keuangan. Siap. Jadi artinya Anda adalah awardee atau penerima beasiswa LPDP. Betul. Untuk studi S2 ke UK, begitu ya? Ya. Nah, boleh tahu dong, kalau LPDP itu kan kabarnya kan ini petarungnya kan cukup banyak ya. Bisa dibilang itu satu tahun itu kan mungkin sampai puluhan ribu, ratusan ribu pendaftarnya, atau mungkin jutaan ya. Untuk saya dengar sih kabar katanya setiap tahun itu LPDP menyediakan kurang lebih 5.000 beasiswa kepada anak negeri. Nah, sementara petarungnya itu bisa sampai mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan orang. Gimana Kevin bisa lolos tuh? Apa nih kira-kira kiat-kiatnya? Yang mungkin sama literasi bisa pelajari. Oke, jadi saya bisa dibilang beruntung nggak beruntung ya. Jadi saya baru dapat lolos beasiswa LPDP itu setelah pendaftaran ketiga kali. Ketiga kali. Jadi yang pertama, sebentar. Ya. Jadi seorang Kevin yang cerdas begini pun 3 kali harus daftar baru lolos. 3 kali waktu itu. Alamak, ngeri kali gitu ya. Oke, gimana? Cerita gimana? 3 kali gimana? Jadi yang pertama saya nggak lolos karena belum lulus kuliah. Jadi kebijakannya agak berubah. Waktu itu tahun lalu, kalau masih belum lulus kuliah tapi sudah sidang untuk tesis, sidang untuk tugas akhir, itu sudah bisa mendaftar dan sudah lolos syarat administrasi. Tapi syarat itu diubah di tahun saya. Jadi waktu saya apply ke LPDP dan melampirkan surat bahwa saya sudah selesai tugas akhir dan akan lulus pada waktu itu bulan Juli atau Agustus. Jadi karena saya belum ada ijazah, ditolak waktu itu. Yang padahal sebelumnya boleh, itu boleh, peraturan itu boleh. Oke. Betul. Dan udah ada yang lolos teman saya waktu itu, kakak kelas saya lolos tahun lalunya. Jadi itu yang pertama karena emang syaratnya berubah, karena kan memang mungkin dinamis ya, LPDP kan menyesuaikan dengan kondisi yang terkini lah gitu, gimana sih baiknya. Nah, terus percobaan kedua waktu itu saya gagal di wawancara. Saya gagal di wawancara. Itu setahun setelahnya. Tahun setelahnya. Jadi karena kan bukanya tahunan ya kalau LPDP. Gitu. Setahun setelahnya saya coba lagi, gagal di wawancara. Padahal administrasi udah lolos semua. Jadi ada tahap-tahapnya nih. Sebentar, Vin, kira-kira waktu gagal itu apa kira-kira pertanyaan dari reviewernya, Vin, yang menurut kamu itu bikin kamu gagal? Mungkin waktu itu saya kurang bisa meyakinkan kenapa studinya sipil dan di UK. Maksudnya dalam arti saya kurang bisa meyakinkan bahwa saya emang beneran niat untuk belajar lebih lanjut dan saya emang suka dengan bidang ini gitu. Jadi waktu itu saya mungkin kurang bisa meyakinkan pewawancaranya. Jadi dari situ ya saya coba belajar lagi, saya coba introspeksi lagi, apa sih tujuan saya belajar
tujuan saya mengambil studi lanjut ini, dan akhirnya untuk percobaan yang ketiga kalinya akhirnya saya berhasil lolos tahap wawancara. Percobaan ya. Tapi lolos tahap wawancara dan akhirnya diterima sebagai ini awardee. Betul. Ya. Oke. Nah, pertanyaan saya itu apakah ketika mulai percobaan ya, kamu tadi bilang percobaan 1, 2, 3 itu negaranya sama? Negaranya sama. Saya nggak pernah ganti. Atau kampusnya sama juga? Ya, betul. Lah kok iso kekeh gitu? Kok pilih itu, kok bukan yang lain ke Amerika gitu, ke Eropa? Pertama saya emang suka Inggris. Itu pribadi ya. Dan juga waktu itu pertimbangan saya studinya setahun. Jadi cepat kan. Jadi saya merasa kalau lebih cepat saya bisa lebih cepat juga untuk mendapat pengalaman real di dunia kerja gitu. Saya milih studinya jadi yang secepat mungkin, walaupun ya ada trade off kayak waktu itu penelitiannya jadi agak kurang maksimal karena kan waktunya singkat sekali ya, hanya 3 bulan. Jadi mungkin emang kurang mendalam, baru dapat kulit-kulitnya aja. Tapi ya memang itu salah satu pertimbangan saya karena di Inggris 1 tahun selesai. Jadi karena memang 1 tahun dan memang juga menyukai ini ya situasinya di Inggris ya. Betul. Atau jangan-jangan kamu pernah punya dream waktu kecil kali pengen ketemu ini Ratu Elizabeth? Pemain bola kali. Pemain bola ya. MU ya, Liverpool ya, Everton ya. Wah, keren. Nah, berarti kan setelah kamu lulus tadi kan bilang tuh waktu percobaan ya, tepat kata-kata itu. Nah, percobaan pertama berarti setelah itu kan nggak lulus, tahun depannya nggak lulus, yang 3 kali baru lulus. Berarti kan dari 2 tahun nih. Ya, itu 2 tahun berarti Kevin kerja ya? Kerja sama dosen terutama. Jadi memang karena kan sekalian apply persiapan apply beasiswa itu kan nggak memakan waktu yang sedikit. Dan waktu itu kenapa saya milih kerja sama dosen karena memang lebih santai, dalam arti saya jadi punya waktu lebih untuk mempersiapkan hal-hal lain terutama ya beasiswa ini gitu. Oke, artinya memang berarti bisa dibilang Kevin sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari ya. Bahkan kalau sampai percobaan ketiga baru lulus, berarti kamu sudah prepare 2 tahun ya? Iya, betul. Oke. Nah, kenapa mesti prepare 2 tahun? Kan Anda kan cukup pintar, cerdas, bahkan juga jenius nih Kevin. Kok mesti 2 tahun gitu? Artinya gini loh, seperti sama literasi juga bisa lebih membunuh juga, bisa juga mempersiapkan diri ya. Kalau seorang ya Kevin yang begitu cerdas pun harus prepare time yang butuh so much time itu 2 tahun. Ya, mereka juga lebih realistis juga. Oke, saya berarti harusnya mempersiapkan diri jauh lebih baik. Kenapa harus 2 tahun? Apa nggak cukup nih dengan kepintaran aja menyiapkan itu sebentar gitu kan? Iya, soalnya banyak hal yang harus dipelajari dalam arti pertama bahasa. Bahasa tentunya saya dulu bahasa Inggrisnya jelek sekali, jadi harus belajar bahasa Inggris lebih ekstra. Jadi saya juga Berapa lama? Setahun penuh itu sih saya belajar. Jadi jangankan di beasiswanya ya, jangankan di LPDP-nya, bahkan saya waktu tes IELTS pun harus 2 kali tes baru lolos. 2 kali tes ya? 2 kali tes baru lolos, baru memenuhi syarat administrasi dari Imperial College London. Berapa itu Vin? 7,5? 6,5, overallnya 6,5, tapi waktu itu saya gagal di writingnya 5,5 saya. Jadi percobaan kedua diminta 6,5 semua ya? Jadi overall diminta 6,5 dan nggak boleh ada yang di bawah 6. Oke, minimal berarti 6.0 ya? Betul, jadi karena writing saya 5,5 waktu itu, jadi saya harus ambil lagi, baru yang kedua kali overall saya malah naik jadi 7. Writing saya pas memenuhi minimum 6 Pokoknya lewat passing grade ya? Yang penting lewat ya. Oke. Nah, kalau menurut Kevin nih, apa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman ketika mereka ingin mendapatkan beasiswa LPDP atau ya beasiswa something like that lah yang mungkin
yang mungkin bisa mereka dapatkan. Kan beasiswa kan cukup banyak ya, bukan hanya LPDP, mungkin dari apa, mungkin dari pemerintah mana gitu. Intinya adalah apa yang harus dipersiapkan teman-teman belajar dari pengalaman Kevin tadi. Ngomong, ya, gimana? Oh, oke. Maaf, boleh diulang pertanyaannya, tadi agak keputus. Iya, tadi apa pesan-pesan Kevin nih yang harus dipersiapkan oleh teman-teman, oleh sahabat literasi untuk mengikuti langkah-langkah Kevin nih supaya mereka bisa berhasil dapatkan beasiswa? Oke, yang pasti harus tahu apa yang kita mau dulu. Jadi waktu itu banyak sekali menurut saya pribadi, banyak sekali yang ikut beasiswa ikut-ikutan doang, keren-kerenan doang. Dalam arti saya mau keluar negeri, saya mau jalan-jalan, mungkin dipikirnya itu. Jadi saya coba aja lah gitu. Saya coba daftar beasiswa, padahal prosesnya nggak semudah itu gitu. Jadi pertama yakinkan dulu tujuan kita untuk studi lanjut itu apa. Jangan sampai cuman ikut-ikutan teman atau cuman keren-kerenan atau ikutan tren saat itu gitu. Lalu yang kedua ya tentunya sesuatu itu harus semua dalam proses ya. Jadi nggak instan, jadi ya satu persatu diselesaikan. Jadi nggak ada yang instan. Waktu itu saya juga tahapnya kan sampai 3 kali gagal. Baru percobaan ketiga baru berhasil, bahkan tes Inggrisnya juga 2 kali baru berhasil. Itu istilahnya baby steps lah. Jadi apapun itu lakukan satu demi satu, selesaikan satu demi satu sampai akhirnya semuanya beres, dan berikutnya ya kita tinggal berserah karena kita udah melakukan semua yang kita bisa, kita udah melakukan apa yang terbaik, semua tinggal berserah pada yang di atas istilahnya gitu. Jadi yang namanya hoki itu nggak ada kalau saya coba cari itu. Jadi yang namanya hoki itu adalah preparation ketemu dengan opportunity. Jadi kalau preparationnya kuat dan kita coba terus, lama-lama opportunity-nya akan dapat, kesempatannya akan dapat, kira-kira gitu. Dan ya itu maksudnya saat saya gagal LPDP yang kedua kali juga, backup plan-nya ya tentu saja cari beasiswa lain, karena kan waktu itu dibatasi maksimal LPDP cuma boleh 2 kali apply begitu. Yang kedua kali gagal ya sudah hangus istilahnya gitu. Jadi kalau kita harus juga siapkan kemungkinan terburuk dan rencana kedepannya seperti apa. Bentar, 2 kali kan Kevin ini daftar 3 kali, ketiga kali baru masuk. Maksudnya yang pertama gagal administrasi, begitu yang kedua gagal, saya mikir kan, aduh tinggal sekali lagi, kalau yang ini gagal juga, saya harus siap-siap untuk cari yang lain. Oke. Artinya dulu kesempatan 3 kali ya, sampai kemudian ya, yang ketiga kali harus berhasil gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, tapi tadi kan Kevin bilang nih, ada yang ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan, atau ada euforia karena teman-teman begitu. Tapi sebenarnya boleh dong, keluar negeri sambil jalan-jalan, boleh kan, sambil studi? Boleh aja. Iya dong. Yang penting tanggung jawab, yang penting studinya selesai. Dalam arti kita kan dibiayain negara ya, tanggung jawab kita ya menyelesaikan studi dengan baik. Siap. Nah kemarin waktu di Inggris sempat kemana aja jalan-jalan kan? Sempat ke itu Buckingham Palace ya, lalu waktu itu juga ada sempat ke Skotlandia di itu. Scotland itu pemandangannya bagus di sana, jadi alam banget, tapi dingin banget juga. Terus waktu itu juga sempat ke Eropa juga, kebetulan saya ada paman di sana, jadi bisa nemenin saya lah istilahnya, bisa ngajak keliling gitu. Dan memang kalau dari Inggris ke Eropa mah cuma pintu sebelah ya. Iya, saya pernah naik bus itu, naik overnight bus. Tapi tetap pakai visa Schengen. Pakai visa Schengen, betul. Jadi harus apply lagi. Ke mana? Ke Indonesia atau cukup di Inggris apply-nya kemarin?
Cukup di Inggris, bisa. Karena kamu itu ya pelajar gitu ya? Ya. Oke, karena pelajar jadi bisa apply visa Schengen di Inggris ya. Tapi tetap ke kedutaan Indonesia atau kedutaan Inggris ya? Waktu itu, waduh lupa ya. Kayaknya ke kedutaan negara tujuannya deh. Oke. Kalau negara tujuan satu gitu kan, kita bisa pakai semua ke Eropa kan? Bisa. Ada tips dan triknya juga. Itu kalau ada ya rumor-rumornya katanya ke Perancis lebih gampang di approve atau kemana nggak ya, itulah. Tapi tergantung negara tujuannya. Jadi kalau nggak salah apply-nya kita ke negara yang pertama dikunjungi atau yang paling lama tinggal di situ. Oke, misalnya kita tujuannya katakanlah kita mau jalan 2 minggu, ada 1 minggu satu negara, kita itulah apply-nya gitu ya. Iya. Oke. Nah kemarin waktu ke UK bawa ini keluarga studi? Enggak, sendiri aja. Oke, sendiri. Ini sekarang di Singapura berapa keluarga nih? Singapura sendiri? Enggak, sewa flat aja sendiri. Jadi ya sama ada teman sih, maksudnya roommate orang Indo juga. Di sana juga waktu itu juga sewa flatnya bertiga, itu juga orang Indo juga kebetulan. Jadi ya pokoknya pakai jurus mahasiswa lah ya, bisa bertahan hidup ya. Siap. Jadi menarik ya sahabat Ilustrasi, kita diajak oleh Bung Kevin untuk melihat apa yang harusnya kita lewati dalam pertarungan kita untuk bisa mendapatkan beasiswa ya. Kita diingatkan lagi untuk mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan tadi Kevin bilang dia persiapkan 2 tahun. 2 tahun itu bukan hal yang mudah itu. Dan bukan hal yang juga yang cepat. Artinya kita 2 tahun itu dia benar-benar komit untuk bisa dapatkan. Bahkan ketika tadi akan mencoba percobaan ketiga gitu, Kevin sudah mulai memikirkan ada alternatif lain untuk pemberian beasiswa. Menarik ya. Nah, lalu apa nih kira-kira yang Kevin mau sampaikan ke sahabat literasi supaya teman-teman yang punya mimpi tinggi, itu sekolah tinggi itu bisa membumikan mimpi mereka itu? Yang pasti ya, coba terus, jangan pernah menyerah, karena apapun usaha kita ada aja jalan. Dalam arti kalaupun ternyata kita tidak mendapatkan itu, nanti akan ada jalan lain yang mungkin lebih baik yang terbuka untuk Anda. Kira-kira gitu sih. Yang penting jadi berusaha terus, jangan mudah menyerah, yakinkan diri bahwa memang itu yang kamu mau, dan ya nanti jalannya akan terbuka sendiri, menurut saya begitu. Iya, sahabat literasi, satu hal yang sekali lagi membuat kita harusnya makin termotivasi untuk mendapatkan berbagai beasiswa ya dari berbagai instansi. Khususnya saat ini kita lagi bicara beasiswa LPDP yang disiapkan pemerintah Indonesia bagi warga negara Indonesia. Karena itu kami mendorong sahabat literasi yang ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait diskusi kita hari ini, silakan sampaikan pertanyaan Anda kepada nomor kontak dan juga medsos yang ada di layar ini. Kami akan merespon secepat mungkin, segera mungkin. Nah, harapan kami nanti ketika teman-teman ingin bertanya sama Kevin, kami akan menjelaskan kepada Kevin, mungkin bisa dapat perspektif dan juga motivasi yang lebih baik lagi. Jadi terima kasih Bung Kevin untuk waktunya. Ya, kita sudah diskusi jauh-jauh dari Singapura, kita bisa diskusi di dunia maya ini. Terima kasih sahabat literasi, saya Raden Napitupulu pamit undur.